Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Kami doakan semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kalian semua, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam yang penuh cinta serta kasih sayang. Di video kali ini, kita akan mengulas detik-detik penuh haru dan duka dari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga akhir hayatnya terus memikirkan umatnya. Dari tamu istimewa yang datang membawa tugas, hingga saat beliau mengucapkan pesan terakhir, kisah ini penuh dengan pelajaran tentang cinta beliau kepada umat dan keindahan ajaran Islam. Mari kita ikuti dan renungkan bersama, agar kisah ini menjadi pengingat dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Di suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Baqi al-Gharqad, pemakaman para sahabat yang gugur dalam perjuangan Islam. Saat berada di pemakaman tersebut, beliau mendoakan para sahabat dengan penuh kasih sayang dan rasa rindu. Setelah ziarah itu, Rasulullah mulai merasakan sakit yang membuat tubuhnya lemas. Rasa sakit tersebut bukanlah hal yang ringan, hingga membuat beliau memutuskan untuk pulang ke rumah Aisyah dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Sesampainya di rumah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rasa lelah dan sakit yang beliau rasakan. Aisyah yang melihat suaminya dalam kondisi lemah segera menyiapkan tempat untuk beliau beristirahat. "Wahai Aisyah, sungguh aku merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah ziarah tadi," ucap Rasulullah dengan suara yang lembut namun terdengar lemah. Aisyah dengan penuh kasih membalut tubuh suaminya dengan kain, berharap rasa sakit itu akan mereda. Merasa kondisi beliau semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh istrinya untuk meminta izin agar beliau dapat beristirahat di rumah Aisyah selama masa sakitnya. Dalam pertemuan tersebut, beliau dengan lembut meminta pengertian mereka. "Izinkan aku tetap di sini bersama Aisyah dalam masa sakitku ini," pinta Rasulullah. Dengan penuh keikhlasan dan cinta, seluruh istrinya memberikan izin agar Rasulullah mendapatkan kenyamanan yang beliau butuhkan di sisi Aisyah. Hari-hari berlalu dengan Rasulullah beristirahat di kamar Aisyah. Sakit yang beliau rasakan semakin hari semakin parah. Namun, meskipun dalam keadaan sakit, Rasulullah tetap menyempatkan diri menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya yang datang menjenguk. Beliau tetap mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga iman dan akhlak, seolah menyadari bahwa waktunya di dunia tidak lama lagi. Di tengah masa sakit beliau, suatu hari datanglah seorang tamu yang tak dikenal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu tersebut meminta izin kepada Fatimah, putri kesayangan Nabi, untuk bertemu dengan beliau. Namun, melihat ayahnya yang sedang demam tinggi dan sangat lemah, Fatimah menolak untuk mempersilakan tamu tersebut masuk. "Ayahku sedang tidak sehat, mohon maaf tidak bisa menerima tamu saat ini," kata Fatimah dengan sopan. Tamu tersebut tidak marah mendengar penolakan Fatimah. Bahkan dia menunjukkan kesabaran dan tetap menunggu di luar. Fatimah yang merasa heran dengan sikap tamu tersebut, lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kejadian itu. "Ayah, ada seorang tamu yang tidak kukenal datang, tetapi aku menolak kedatangannya karena aku tahu ayah sedang sakit," ucap Fatimah dengan raut wajah penuh kebingungan. Rasulullah tersenyum lembut,
meskipun rasa sakit masih terlihat di wajahnya. "Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa tamu itu?" tanya Rasulullah dengan penuh kelembutan. Fatimah menggeleng. Rasulullah kemudian menjelaskan, "Itu adalah malaikat maut yang datang untuk menjemputku. Namun, dia tidak akan masuk tanpa izin dariku." Dengan ketabahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan malaikat maut untuk masuk dan menjalankan tugasnya. Namun, beliau meminta agar malaikat maut menunggu sebentar karena ada satu hal yang ingin beliau lakukan sebelum berpulang. Mendengar ini, Fatimah pun tersentuh dan bersiap untuk menyaksikan saat-saat terakhir Rasulullah di dunia. Setelah malaikat maut datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar malaikat maut memanggil malaikat Jibril. Permintaan tersebut langsung dipenuhi, dan tak lama kemudian malaikat Jibril hadir di samping Rasulullah dengan wajah penuh kelembutan. Jibril menatap Rasulullah dengan rasa hormat dan sedih, seolah mengetahui bahwa pertemuan ini adalah perpisahan mereka di dunia. Rasulullah menatap Jibril dengan senyum lembut dan bertanya, "Wahai Jibril, apa kabar umatku setelah aku tiada?" Dengan suara penuh haru, Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, semua pintu surga telah terbuka untuk menyambutmu. Para malaikat telah berkumpul dengan penuh penghormatan untuk menyambut kedatanganmu." Mendengar kabar ini, Rasulullah tersenyum bahagia. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan karena beliau tahu bahwa saatnya berpisah dengan umat tercinta telah dekat. Melihat kesedihan di wajah Rasulullah, Jibril menenangkan beliau. "Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah telah menjanjikan surga bagi umatmu yang beriman dan taat kepadamu." Rasulullah pun tersenyum bahagia, meskipun beliau tahu berat rasanya meninggalkan dunia ini. Setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril tentang surga yang terbuka lebar untuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak diliputi kekhawatiran. Meskipun kehadiran para malaikat menyambutnya di pintu surga, ada sesuatu yang membebani hati beliau. Rasulullah menatap Jibril dengan pandangan penuh kasih sayang dan bertanya, "Bagaimana nasib umatku setelah aku tiada? Apakah mereka akan tetap berada di jalan Allah?" Mendengar pertanyaan itu, malaikat Jibril tersenyum lembut dan menenangkan beliau. "Wahai Rasulullah, Allah telah menjamin umatmu. Barang siapa yang beriman dan mengikuti jalanmu, maka dia akan mendapat tempat yang mulia di surga," kata Jibril. Namun, meskipun begitu, Rasulullah tetap merasa khawatir. Beliau menyadari betapa beratnya ujian yang mungkin akan dihadapi oleh umatnya setelah kepergiannya. Rasulullah kemudian berkata, "Aku takut umatku akan tersesat dan jauh dari jalan kebenaran. Aku khawatir mereka akan meninggalkan sunnah-sunnahku." Jibril pun menenangkan hati Rasulullah dengan mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat beliau. "Umatmu tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Allah selalu menyertai mereka yang bertakwa," ujar Jibril dengan penuh kelembutan. Kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada kita. Beliau ingin memastikan bahwa umatnya akan mendapatkan bimbingan dan perlindungan, meskipun beliau tidak lagi berada di dunia ini. Itulah bukti cinta seorang nabi kepada umatnya, yang tetap memikirkan kesejahteraan mereka bahkan di ambang ajal. Ketika saat kematian semakin dekat, malaikat Israel pun mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mulai menjalankan tugasnya. Dengan perlahan dan penuh hormat, malaikat Israel mulai mengambil ruh beliau. Namun, begitu proses sakaratul maut dimulai, Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Wajah beliau terlihat menahan rasa sakit yang amat dalam. "Betapa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Jibril," ucap Rasulullah dengan suara yang lemah namun penuh kesabaran. Malaikat Jibril, yang menyaksikan keadaan Rasulullah,
merasa tidak tega melihat beliau dalam penderitaan yang luar biasa. Dengan rasa haru, Jibril berpaling, tidak sanggup menatap Rasulullah yang menahan kesakitan. Ya Allah, betapa berat ujian yang dihadapi oleh kekasihmu ini, batin Jibril. Ketegaran Rasulullah dalam menghadapi sakaratul maut adalah bukti keimanannya yang luar biasa, meskipun rasa sakit yang beliau alami begitu berat. Rasulullah kembali memanggil Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, apakah setiap umatku akan merasakan sakaratul maut seperti ini?" Jibril menjawab dengan penuh kelembutan, "Ya Rasulullah, setiap manusia akan merasakan sakaratul maut, namun Allah mengasihimu dan akan memberimu derajat yang tinggi." Rasulullah hanya tersenyum dan menerima keadaan tersebut dengan ikhlas, meski tubuhnya semakin lemah. Saat-saat terakhir Rasulullah dipenuhi dengan kesabaran dan ketabahan. Beliau menghadapi sakaratul maut dengan penuh keyakinan dan keridhaan kepada Allah. Dalam hatinya, beliau tetap mengingat umatnya dan terus memikirkan nasib mereka. Kasih sayang beliau kepada umatnya tidak pernah pudar, bahkan hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dalam detik-detik menghadapi sakaratul maut yang begitu berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa kepada umatnya. Di tengah rasa sakit yang tak terlukiskan, beliau masih memikirkan umatnya dan mengucapkan doa dengan suara lirih. Ya Allah, jika rasa sakit ini adalah bagian dari sakaratul maut, maka aku memohon agar rasa sakit ini ditimpakan padaku saja, bukan pada umatku. Doa tersebut menunjukkan betapa besar pengorbanan Rasulullah untuk umatnya. Beliau rela menanggung penderitaan yang begitu berat agar umatnya tidak merasakan rasa sakit yang sama. Permohonan beliau tersebut didasarkan pada cinta yang tulus kepada umat yang beliau cintai, menunjukkan betapa seorang nabi selalu mengutamakan kesejahteraan umatnya di atas segalanya. Malaikat Jibril yang menyaksikan pengorbanan Rasulullah merasa terharu dan kagum. "Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mencintaimu dan umatmu. Permohonanmu ini akan menjadi rahmat bagi mereka," kata Jibril. Kata-kata itu membawa ketenangan bagi Rasulullah, karena beliau tahu bahwa umatnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nafas terakhirnya, Rasulullah terus berdoa agar umatnya selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Beliau menyebut-nyebut umatnya dengan penuh kasih, bahkan hingga detik terakhir kehidupannya. Dengan doa yang tulus, Rasulullah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia dengan cinta dan pengorbanan yang tak tergantikan bagi umatnya. Dalam keadaan yang semakin lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat memberikan nasihat terakhir kepada umatnya. Dengan suara yang lirih namun penuh makna, beliau berpesan, "Jagalah salat kalian. Salat adalah tiang agama, jangan pernah meninggalkannya." Kata-kata tersebut diucapkan dengan kesungguhan yang mendalam, seolah menjadi pengingat terakhir bagi umatnya untuk selalu menegakkan salat, tiang utama dalam agama Islam. Selain itu, Rasulullah juga berpesan agar umatnya memperhatikan orang-orang lemah di sekitar mereka. Beliau berkata, "Lindungilah orang-orang lemah di antara kalian. Jangan abaikan mereka, sebab pertolongan Allah datang bagi mereka yang peduli terhadap kaum yang lemah." Kata-kata ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat memperhatikan kaum yang membutuhkan, dan mengingatkan umatnya agar senantiasa berbuat baik kepada mereka. Tangisan terdengar di sekeliling Rasulullah. Putri beliau, Fatimah, tidak dapat menahan air matanya melihat sang ayah yang begitu mencintai umatnya hingga saat-saat terakhirnya. Beliau terisak di sisi ayahnya, mengagumi kekuatan dan kasih sayang Rasulullah yang tak pernah padam, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Para sahabat yang hadir pun meneteskan air mata, menyaksikan nasihat penuh kasih sayang itu. Pesan terakhir Rasulullah tertanam di hati mereka,
menjadi warisan abadi yang akan terus dijaga dan diamalkan oleh umatnya. Inilah wasiat seorang nabi yang penuh cinta dan perhatian terhadap umatnya hingga akhir hayatnya. Di penghujung kehidupannya, dengan napas yang semakin lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik dengan suara penuh haru. Ummati, 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 3 kata yang berarti, umatku, 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 mengalir dari bibir beliau, menunjukkan betapa mendalam kasih dan perhatian beliau kepada umatnya. Kata-kata ini adalah bukti terakhir betapa besar cinta Rasulullah kepada umatnya, hingga detik-detik terakhir hidupnya. Aisyah, istri beliau yang setia, memeluk beliau dalam pangkuannya. Beliau menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah dengan hati yang hancur, namun penuh rasa bangga dan syukur atas kesempatan menemani Nabi tercinta hingga akhir. Aisyah mencoba menahan tangisnya, namun kesedihan yang begitu mendalam tidak dapat disembunyikan. Para sahabat yang hadir turut berduka, menyaksikan sosok yang mereka cintai dan kagumi, kini berada di ambang kematian. Suasana penuh kesedihan menyelimuti ruangan itu, namun di balik kesedihan tersebut, ada pula rasa syukur atas ajaran dan pengorbanan yang telah beliau berikan sepanjang hidupnya. Kata-kata terakhir beliau tertanam kuat di hati para sahabat dan menjadi pesan yang abadi bagi seluruh umat. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan Aisyah era, meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh cinta dan doa untuk umatnya. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam, namun juga sebuah warisan yang tak ternilai, yaitu ajaran dan kasih sayangnya yang abadi untuk umat Islam di seluruh penjuru dunia. Berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat menyebar di seluruh Madinah. Para sahabat dan umat Islam yang mendengar kabar tersebut merasa terkejut dan sangat terpukul. Tidak sedikit dari mereka yang merasa seperti kehilangan arah, karena sosok yang selama ini menjadi panutan, pembimbing, dan pemimpin mereka telah meninggalkan dunia ini. Suasana di Madinah dipenuhi dengan tangisan dan kesedihan yang mendalam. Banyak di antara umat yang berkumpul di sekitar rumah Aisyah era, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhirnya. Mereka ingin memastikan kabar tersebut, berharap bahwa apa yang mereka dengar hanyalah kabar angin. Namun, begitu melihat wajah para sahabat yang tertunduk sedih, mereka pun mulai memahami bahwa kabar tersebut benar adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke rahmatullah. Di tengah kesedihan yang melanda, beberapa sahabat terlihat menangis tersedu-sedu, tak mampu menahan kesedihan mereka. Mereka merasa kehilangan sosok yang selalu menyayangi dan memperhatikan mereka seperti seorang ayah bagi anak-anaknya. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa duka mendalam bagi seluruh umat Islam di Madinah. Bahkan seolah-olah seluruh kota itu diselimuti oleh awan kesedihan. Para sahabat mengenang kembali perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam, dan kebaikan hati beliau yang selalu mengayomi umatnya. Kesedihan yang mereka rasakan semakin dalam, karena mereka sadar bahwa tidak akan ada lagi sosok seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin dan membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Di tengah suasana berkabung, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi telah wafat. Umar yang dikenal sebagai sosok yang tegar dan kuat terlihat sangat bingung dan terpukul. Dalam kepedihan yang meluap, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum wafat. Baginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak mungkin meninggalkan umatnya begitu saja. Umar menghunus pedangnya di tengah kerumunan orang-orang dan dengan suara lantang berteriak, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Suaranya penuh dengan emosi, memperlihatkan betapa besar cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Umar menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya pergi sementara, seperti Nabi Musa yang meninggalkan umatnya sejenak dan akan kembali lagi. Beberapa sahabat berusaha menenangkan Umar, namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dalam hatinya, ia berharap bahwa ini hanyalah cobaan sementara dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera kembali bersama mereka. Kata-kata Umar menggambarkan rasa cinta dan kesetiaannya yang begitu besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di sisi lain, ia juga memperlihatkan betapa sulitnya menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Rasa cinta yang begitu mendalam membuat Umar tidak mampu mengendalikan emosinya, bahkan membuatnya menolak kenyataan yang terjadi. Mendengar kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq segera menuju rumah Aisyah untuk memastikan kabar tersebut. Setibanya di sana, Abu Bakar memasuki ruangan dan melihat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang penuh cinta dan kesedihan, ia menghampiri jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium kening beliau sambil berkata, "Engkau sungguh indah dalam hidupmu dan tetap indah dalam kematianmu, wahai Rasulullah." Setelah mengucapkan salam terakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar keluar dan menemui para sahabat yang sedang berkumpul, termasuk Umar bin Khattab yang masih terpukul dan tidak percaya akan wafatnya Nabi. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, Abu Bakar mencoba menenangkan para sahabat yang diliputi. Di tengah suasana duka yang mendalam, Abu Bakar As-Siddiq berdiri dengan tenang di hadapan umat Islam yang berkumpul. Dia merasakan beban yang sangat berat di hatinya, namun dia tahu bahwa saat itu adalah saat yang krusial untuk menguatkan jiwa-jiwa yang sedang berduka. Dengan suara yang tegas dan penuh kebijaksanaan, ia mulai memberikan pidato yang akan menjadi momen penting dalam sejarah umat Islam. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat, katanya. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak akan pernah mati, lanjut Abu Bakar. Kata-kata ini menggugah kesadaran para sahabat dan umat Islam, mengingatkan mereka bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi, keimanan dan ibadah kepada Allah harus terus dilanjutkan. Dia melanjutkan dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan semangat juang untuk meneruskan ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Abu Bakar kemudian mengambil Al-Quran dan membacakan ayat dari surah Ali Imran ayat 144. Muhammad hanyalah seorang rasul, dan sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Suaranya penuh penekanan, dan para sahabat mendengarkan dengan seksama. Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa semua rasul, termasuk Muhammad, adalah makhluk Allah yang memiliki takdirnya sendiri. Kematian mereka bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang harus diterima. Pidato Abu Bakar memberikan harapan dan kekuatan kepada umat yang merasa kehilangan. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa ajaran dan teladan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus terus hidup di dalam diri mereka. Pesan ini mengingatkan mereka bahwa perjalanan umat Islam masih panjang, dan tugas mereka adalah melanjutkan perjuangan demi menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Setelah mendengar pidato yang penuh makna dari Abu Bakar, perlahan-lahan kesadaran mulai tumbuh di hati para sahabat. Umar bin Khattab, yang sebelumnya menolak untuk menerima kenyataan, kini mulai merasakan beratnya perpisahan. Air mata mengalir di pipinya saat ia akhirnya bisa menerima bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke rahmatullah. Suasana hening menyelimuti para sahabat yang mendengarkan, dan masing-masing dari mereka merasakan duka yang dalam. Para sahabat lainnya, yang juga diliputi kesedihan, mulai berpelukan satu sama lain, saling memberikan dukungan. Dalam kesedihan yang mendalam,
Mereka menyadari bahwa tanggung jawab untuk meneruskan ajaran dan nilai-nilai Islam kini ada di pundak mereka. Mereka tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar mereka tetap kuat dan bersatu. Dengan tekad yang baru, mereka berjanji untuk melanjutkan perjuangan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai mengingat ajaran-ajaran dan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi, bertekad untuk menjaga salat, memperkuat ukhuwah, dan melindungi kaum yang lemah di antara mereka. Kesadaran ini membangkitkan semangat baru dalam diri mereka, menggantikan kesedihan dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, mereka berdoa agar Allah memberi kekuatan dan petunjuk dalam meneruskan misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kehilangan yang mereka rasakan sangat mendalam, mereka memahami bahwa perjalanan sebagai umat Islam harus terus berlanjut. Kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru untuk menegakkan ajaran Islam dengan lebih kuat dan penuh semangat. Di akhir kisah ini, kita menyadari betapa besar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, hingga di detik-detik terakhir hidupnya, beliau masih mengingat dan mendoakan kita. Kisah ini bukan hanya untuk direnungkan, tetapi menjadi pengingat bahwa ajaran-ajaran beliau adalah warisan yang tak ternilai. Islam mengajarkan kita kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Di zaman sekarang, ajaran Islam sangat relevan untuk menuntun kita di tengah berbagai tantangan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh godaan, kita membutuhkan petunjuk untuk tetap berada di jalan yang benar. Ajaran Islam memberi kita pegangan yang kuat, baik dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah, dan menjadi umat yang beliau banggakan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua penonton yang telah menyaksikan kisah ini, kami ingin menyampaikan pesan yang mendalam. Mari kita jadikan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, dan cintai ajaran Islam yang beliau wariskan kepada kita. Di dunia yang penuh tantangan ini, kita memiliki pegangan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keduanya, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, penuh kasih sayang, dan bermanfaat bagi sesama. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah akan membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua selalu istiqomah, selalu berada di jalan kebaikan, dan menjadi umat yang membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat dalam berbuat baik, teruslah menebar manfaat, dan jangan pernah lelah untuk belajar serta mengamalkan ajaran Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada para penonton yang telah mengikuti kisah ini. Jadikanlah setiap langkah mereka penuh berkah dan tuntunlah mereka selalu ke jalan yang Engkau ridai. Ampunilah dosa-dosa mereka, berikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan jauhkanlah dari segala kesulitan serta musibah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, jadikanlah kami umat yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup dalam kebaikan. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu, dan mudahkanlah kami untuk berbuat baik dan menjaga ajaran Islam hingga akhir hayat kami. Kabulkanlah, ya Allah, doa-doa kami. Amin ya Rabbal Alamin.